Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hairul Rozikin. Saya dokter hewan yang bertugas di UPT Produksi Kesehatan Hewan Moyohulu. Jadi adapun isu kontemporer yang terdapat di instansi saya yaitu ada dua ya yang paling besar. Yang pertama itu ini merupakan isu potensial karena belum ada laporan yang menyatakan bahwa ada yang keracunan atau ada yang memiliki gejala di manusia akibat mengkonsumsi daging tidak asu. Tapi ini menurut saya ini fenomena gunung es. Yang kedua itu penanganan rabies yang terhambat karena kesadaran dari pemilik anjing untuk vaksinasi anjing itu sangat kurang. Nah, berikut saya akan bacakan mengapa saya mengatakan bahwa ini merupakan isu kontemporer, karena ini tentu sudah sangat berbahaya menurut saya sebagai dokter hewan, karena di Moyohulu itu tidak mempunyai fasilitas rumah potong hewan yang menjadi fasilitas tempat pemotongan hewan seperti ternak besar seperti sapi, kerbau atau kuda. Secara analisa teknik analisis isu kontemporer yang saya gunakan di sini yaitu analisa untuk mengetahui apakah isu kontemporer ini aktual dan kekalayakannya halayak atau me, me, atau ini dia itu melibatkan orang banyak, itu maksud saya. Jadi di sini menurut data di Dinas Peternakan Kesehatan Kabupaten Sumbawa itu memang tidak ada RPH di sana. Kemudian kenapa saya pikir ini isu ini bagus untuk diangkat, karena dia itu daging ini kan dapat mengandung agen berbahaya zoonosis seperti antrak. Nah, ini kan daging ini kan dikonsumsi. Paling sering di acara-acara, biasanya kita ada acara di Sumbawa itu pasti ada namanya olehan goreng. Nah, ini kan biasa dibuat dari daging sapi, daging kerbau. Nah, ini kan kita konsumsi, tapi kalau ini tidak. Bagaimana kalau seandainya yang kita makan itu ya berasal dari daging-daging yang pemotongannya itu tidak bersertifikat atau berbahaya seperti itu. Nah, itu kan bahaya itu. Itu banyaknya orang yang makan itu kan sangat berbahaya. Nah, kemudian dengan adanya RPH itu nanti kan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, kan akan lahir penjagal-penjagal yang bertanggung jawab gitu. Nah, ini kan luar biasa. Banyak penjagal-jagal itu kan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi ramai pasarnya gitu. Kemudian kesadaran peliharaan kesadaran untuk memelihara hewan. Untuk memelihara hewan sesuai dengan kesejahteraan hewan. Di sini kan kesejahteraan hewan itu benar harus ditingkatkan gitu. Nah, apabila sudah ditingkatkan, nanti kan penyakit hewan akan menurun. Sehingga Moyohulu itu bebas dari penyakit hewan, terutama yang zoonosis seperti antrak. Nah, sehingga nanti dapat keluarlah kita ajukan untuk ada sertifikat bahan pangan asal hewan yang biasanya kita urus nanti di provinsian nomor kontrol veteriner, sehingga ini produk-produk asal hewan ini dapat dijual di luar daerah. Nah, banyak olahan-olahannya seperti abon, dendeng. Nah, itu kan meningkatkan harga jual gitu. Nah, harga jualnya lebih meningkat sehingga orang tidak sia-sia untuk melihara hewan capek-capek. Nah, kemudian dari segi problematiknya, di satu sisi peternak ini ingin untung seperti itu, tetapi tidak memperhatikan pola pemeliharaan. Banyak hewan-hewan yang dilepas, sehingga ketika ada program vaksinasi, ya susah untuk ditangkap seperti itu. Sehingga ya terus-terus berulang-ulang kejadian penyakit itu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena setelah saya tanyakan kepada peternak, memang peternak ini ya asal sekedar punya hewan saja, sekedar punya sapi saja, itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Tapi kalau ditanya ini pekerjaan utamanya, oh tidak. Pekerjaan utamanya ya serabutan bisa itu. Misalnya kalau musim tanam ya nanam padi, nanam jagung, ya pokoknya mana yang menguntungkan lah. Ada juga yang nambang emas, dan ya banyak pokoknya. Kemudian banyak juga pada akhirnya karena ini sampingan ya. Nah, jadi seketika misalnya sapi-sapi mereka tuh sakit dan kemudian sekarat, mereka langsung menghubungi jagal. Nah, jagal ini tidak melalui proses SOP yang sudah berlaku. Mereka harus melaporkan kepada medik veteriner, pada dokter hewan bahwa ini terjadi ada hewan sakit. Nah, sehingga kita periksa dulu. Nah, ini boleh layak dipotong, layak dikonsumsi atau bagaimana sesuai dengan protokol yang kita lakukan. Nah,
Kadang-kadang mereka langsung saja improvisasi, langsung ngambil keputusan sendiri untuk langsung memotong sendiri atau membawa di pemotongan-pemotongan yang tidak bertanggung jawab gitu, di penjagal-penjagal yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi ini bisa dikatakan kompleks begitu, karena ini melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak kepentingan, apalagi sudah melibatkan ekonomi ya, masalah ekonomi. Jadi orang tuh banyak tidak ingin rugi ya, jelas tidak ingin rugi gitu. Jadi ya tentu ini merupakan permasalahan yang kompleks. Tapi sekompleks-kompleksnya permasalahan pasti sudah ada jenis atau sudah ada model dari penanganannya seperti itu. Dan permasalahan ini tentunya dapat dipecahkan gitu, bukan asal ini tidak masuk akal, tidak bisa dipecahkan. Ini sebenarnya bisa dipecahkan. Nah, salah satunya dengan mendirikan rumah potong hewan, kemudian diperketat lagi SOP-nya. Intinya harus regulasinya itu harus dimantapkan gitu. Tapi regulasi ini juga harus win-win solution, baik untuk peternak, pejagal, dokter hewan atau segala orang yang berkecimpung di situ. Nah, intinya kalau peternak dan pejagal dan orang-orang semua pelaku-pelaku peternak dalam peternakan ini terbentur oleh sesuatu yang tidak bisa atau wajib lah istilahnya, dan istilahnya wajib hukumnya misalnya kayak begini. Misalnya mereka kalau mau beli ternak harus ada surat keterangan beli. Kalau nggak ada keterangan beli ya bisa dikatakan ini hewan ini hasil curian gitu. Nah ini kan akhirnya mempersulit mereka untuk tidak mengurus. Jadi mau tidak mau mereka harus mengurus. Nah, harus dibuat regulasi yang seperti itu yang mengharuskan mereka untuk mengurusnya. Sehingga saya pikir ini bisa direalisasikan. Karena di sana juga di tempat Moyo juga banyak anggota DPRD yang mana ini kan dapat menjadi wadah untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Terus kemudian juga tenaga ahli untuk membangun RPH juga tersedia karena teman-teman atau senior yang ada di provinsi juga saya pikir sudah luar biasa mumpuni untuk membangun rumah potong hewan yang kelas yang bagus di Moyo Hulu. Kemudian juga kenapa harus dijadikan prioritas, karena secara populasi juga Moyo Hulu ini yaitu ketiga terbesar di sekabupaten Sumbawa. Nah, dari kecamatan-kecamatan lain itu luar biasa, dia itu tiga populasi terbesar, ternak besarnya. Dan saya pikir ini merupakan alasan yang cukup untuk menjadikan masalah ini untuk layak diselesaikan. Baik, yang kedua yaitu penanganan rabies yang terhambat karena kesadaran dari pemilik anjing vaksinasi itu sangat kurang. Nah, ini sangat jelas sekali ini kejadian ini. Bisa terlihat di sini KLB sudah Sumbawa ini karena 149 orang di tahun 2019 digigit anjing dan diantaranya kena rabies. Wah, ini kalau sejauh saya bekerja di instansi, memang hampir semua sampel otak yang kita ambil di anjing-anjing yang sudah pernah menggigit itu hampir 100% itu positif rabies. Nah, jadi ini sudah luar biasa ini. Ini apalagi sampai diangkut di Facebook juga sampai sekarang masih eksis ini. Masih hangat lah diperbincangkan di Instagram, di Facebook, di media sosial. Kemudian kekhalayakannya. Nah, menurut data 2019 di Kabupaten Sumbawa sudah terjadi lebih dari 1.000 kasus. Bayangkan, ini kan berarti menyangkut hidup halayak umum, halayak orang ramai. Bayangkan sudah 1.000 kasus dan termasuk kejadian luar biasa. Nah, jadi ini harus kita angkat sebagai isu kontemporer, tapi ini sudah kejadian seperti itu. Dan tapi masih aja ada yang merasa aman, merasa santai begitu. Sehingga kita ini harus kita pecahkan bagaimana solusinya. Nah, kemudian secara problematik ini kan ini sangat kompleks karena melibatkan, bayangkan ini dari bupati juga sampai turun, sekda juga, dikes, luar biasa ini. Nah, ini berarti memang sudah dianggap sekali ini permasalahan ini karena ini sudah melibatkan orang banyak. Nah, cuma masalahnya ini solusi-solusi yang ada ini sudah mencapai titik jenuh karena kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan kesadaran pihak-pihak masyarakat yang bergelut di istilahnya dia itu masuk ke dalam permasalahan ini itu masih kurang begitu. Ternyata kenapa? Karena memang metode untuk vaksin untuk menangkap hewan atau melakukan depopulasi itu masih sangat kurang. Kemudian juga kesadaran orang-orang yang langsung memelihara anjing ini memang susah sekali untuk kita kendalikan seperti itu.
Nah, sehingga di sini memang dari pihak kepala desanya dan untuk kemudian dari camatnya juga, memang beberapa bulan ini kasus rabies itu sudah menurun, tapi em, sudah pasti juga ini merupakan fenomena gunung es ya, karena kita tidak tahu berapa anjing liar begitu, populasi anjing liar, karena daya jelajah anjing bisa kita tahu itu luar biasa. Nah, dan ini kejadiannya masih ada eksis di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, saya kira ini wajib untuk diselesaikan, untuk bagaimana ditemukan solusinya. Jadi berikut isu-isu kontemporer yang ada di instansi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang cocok dan kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.